pastor ini senang sekali dapat hadiah dari Bapak Uskupnya. Dan dia buka, dan dia lihat ada salib. Tapi anehnya, salib itu tangannya buntung. Lalu dia agak bertanya, kok Bapak Uskup menghadiahkan salib ini dengan tangan Yesus yang buntung? Kenapa? Apakah Bapak Uskup mau menghina dia misalnya? Tapi dia bertanya kepada Bapak Uskup, kenapa Bapak Uskup memberikan hadiah Paskah kepada saya, Kristus dengan tangan yang buntung? Lalu Bapak Uskup mengatakan, ya sebenarnya kan itu pesannya agar Anda sebagai pastor menjadi tangan Tuhan Yesus untuk melakukan karya-karya kasih. Tangan Yesus sudah buntung itu, Anda menjadi tangan Kristus itu untuk melakukan karya-karya kasih. Anda juga bersedia menjadi tangan-tangan Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara dan saudari, kita membaharui janji baptis kita, membaharui tekad kita untuk mengikuti Kristus Tuhan yang hidup itu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu dan bersama Bapak Uskup, Romo Peter, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Selamat Paskah. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan. Maka selayaknya lah kita rayakan dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja. Paskah pun hari raya kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus, kita pun ikut serta bangkit dari maut. Dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita dan bersama Kristus bangkit dengan hidup baru. Kita mau memberi kesaksian atas putusan ilahi, ialah bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Maka mari kita bersukaria pada hari Raya Paskah ini, mengucap syukur atas kebangkitan Kristus. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat oleh Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Selamat Paskah. Haleluya. Kita merayakan Paskah. Merayakan iman kita bahwa Tuhan yang Anda imani, yang saya yakini sebagai Tuhan kita dalam hidup ini adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan kematian. Hanya dengan Dia yang mengalahkan kejahatan, yang mengalahkan kematian, itulah saya mau ikut dan saya mau juga mengalami bersama Dia. Itulah yang ditegaskan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudari, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Saat kita dibaptis, saat itulah kita menegaskan, Tuhan, saya mau hidup mengikuti Engkau. Dan nasib kita itu bersama atau seperti juga dialami oleh Kristus. Bahwa kita memperoleh kehidupan kekal. Saudara dan saudari, mungkin bagus kita bertanya, apa efek merayakan Paskah ini bagi saya, bagi Anda sekalian? Apakah ada pengaruhnya untuk saya?
Saya tetap ya seperti ini. Teman-teman saya juga ya seperti ini. Paling-paling mungkin bedanya ya mungkin masa Paskah ini saya pakai baju yang bagus sedikit. Tidak seperti biasa mungkin saya ke gereja pakai baju olahraga saja. Tapi Paskah ini ya perayaan yang istimewa, mungkin saya memakainya. Tetapi persoalan-persoalan hidup kita mungkin yang kita hadapi ya sama. Namun saudara dan saudari, sesungguhnya kita merayakan Paskah ini mestinya juga mempunyai efek untuk hidup kita. Kalau kita berguru pada Petrus dalam bacaan pertama tadi, kebangkitan Yesus itu mempengaruhi dia. Dia tetaplah Petrus, tetaplah murid Yesus, tetapi dia berubah dari manusia sebelum Paskah, sebelum dia tahu Yesus itu bangkit. Dia tidak berani memberi kesaksian tentang Yesus. Bahkan tatkala Yesus disalibkan, mereka semua lari ketakutan, bersembunyi di rumah. Dan sekarang tatkala mereka mengalami bahwa Tuhan Yesus itu ternyata bangkit, dia hidup. Maka sekarang Petrus kemudian berkata, kami inilah saksi Yesus itu. Dia memang melakukan kebaikan-kebaikan di Galilea, di Yerusalem. Dan dia telah dibunuh, disalibkan. Tapi saudara-saudari, dia katakan kepada Kornelius, saudara-saudari, dia sudah bangkit. Saya yakin, setelah dia bangkit, dia makan bersama kami. Petrus menjadi orang yang baru. Orang yang semakin yakin dengan Yesus itu. Dan dia berani menyampaikan tentang Yesus. Bahkan kalau kita baca secara detail, dia menyampaikan apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yesus tatkala dia masih hidup, dan kemudian tatkala dia mengalami peristiwa penderitaan salib. Dan sekarang dia telah bangkit. Dan dia mengatakan itu. Petrus menjadi orang yang baru. Karena dia mengalami, dia mengimani. Demikian juga Maria Magdalena dalam bacaan Injil. Maria Magdalena memang seorang wanita yang sungguh merasakan betapa dia dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia dibebaskan dari dosa-dosanya yang lalu. Dia menjadi manusia yang baru. Dan rupanya pengaruh hidup Yesus itu untuk dirinya, pengaruh pribadi Yesus itu begitu mengubah seluruh hidupnya. Maka dia mengikatkan diri kepada Kristus itu. Pun tatkala kita tahu bahwa waktu Yesus menderita, disalibkan, dia berada di sana. Dia mengikuti orang yang pernah mengasihi dia sungguh-sungguh. Orang yang menerima dia. Dia dikucilkan oleh banyak orang, tapi Yesus ini menerima dia. Dan itu membekas di hatinya. Sehingga dia bertekad, apapun keadaan Yesus, saya akan mengikuti dia. Dan saya mau menjadi pewarta tentang dia. Maka karena itu, tatkala Yesus dikuburkan, dia pagi-pagi benar, tadi dikisahkan oleh penginjil Lukas, penginjil Yohanes, dan juga penginjil Lukas, penginjil yang lain, mengisahkan tentang wanita-wanita yang pagi-pagi benar, termasuk Maria Magdalena ini. Pagi-pagi benar, berarti kurang lebih jam 3 pagi mungkin. Dia pergi ke kuburan. Dan apa yang dia lakukan? Dia coba menjenguk di mana Yesus ada. Dan dia menemukan bahwa ternyata Yesus tidak ada lagi di makam itu. Dia berlari-lari memberitahukan kepada Petrus, Tuhan sudah diambil orang. Dia cemas sekali. Di mana Tuhan yang dia cintai itu? Ternyata saudara dan saudari, dia bukan hilang atau dicuri orang, tapi Tuhan yang diimaninya itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan yang hidup. Memang yang dia lihat hanya kain kafan saja, kuburan kosong. Kain yang sebenarnya kalau misalnya terjadi sesuatu, ya mungkin tetap ada di sana. Tetapi di sana kain itu sudah diatur rapi. Bagaimana mungkin ini terjadi kalau bukan terjadi sesuatu yang luar biasa, yakni Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia tidak ada lagi di kuburan. Dan itulah yang dia beritakan kepada Petrus, kepada Yohanes, dan mereka berlari-lari juga ke kuburan itu. Pada akhirnya kisah itu menceritakan kepada kita, Yohanes juga menjenguk masuk ke makam itu dan ia percaya. Percaya bahwa Yesus bangkit.
Lalu saudara dan saudari, mereka inilah yang kemudian begitu setia, percaya kepada Kristus, bahkan mengorbankan hidupnya seperti Kristus mengorbankan hidup untuk mereka. Mereka berbuat sebaliknya, mereka mengorbankan hidupnya demi menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan yang maha baik itu, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang pantas dan yang mesti kita andalkan dalam hidup itu. Dan saudara-saudari, pewartaan mereka terus berlanjut sampai sekarang ini, sampai juga kepada kita sekalian. Nah, saudara dan saudari, tadi saya katakan, apakah perayaan Paskah ini mempunyai efek untuk kita, mempunyai pengaruh untuk kita? Mudah-mudahan ada, saudara-saudari. Dan hal itu mesti terlihat dalam hidup kita, dalam perilaku kita. Saya mengajak kita sekalian, umatku di Keuskupan Bogor ini, mari kita merayakan Kristus yang bangkit ini dan bersama Dia mengusahakan agar keselamatan terjadi di bumi kita ini, di tanah air Indonesia ini. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup hendaklah membuat kita menjadi orang-orang yang mewartakan kehidupan, yang memperjuangkan kehidupan sesama kita, bukan menghancurkan kehidupan orang lain. Dan itulah yang diyakini oleh gereja. Kalau kita percaya kepada Kristus yang bangkit, merayakan Paskah, mari kita menjadi manusia Paskah yang memperjuangkan kehidupan, yang merawat kehidupan itu, yang menjaga agar orang lain bertumbuh. Saya juga bertumbuh dalam hidup ini sebagai manusia yang sehat, rohani dan jasmani. Saya tidak mencelakakan hidup sesama saya. Maka karena itu, saudara dan saudari, gereja kita dimanapun selalu berjuang agar jangan ada aborsi. Karena aborsi itu adalah tindakan membunuh. Itu mematikan. Demikian juga mengapa gereja tidak suka atau tidak mendukung peperangan. Kita menyaksikan peperangan yang luar biasa di Ukraina. Banyak orang yang mati. Dan memang Paus amat prihatin itu. Dan kita semua prihatin akan kematian banyak orang ini. Inilah budaya kematian, budaya kesombongan. Kita yang percaya kepada Kristus yang bangkit, artinya kita mau bersama Kristus itu menghidupkan, membangkitkan, membuat kehidupan ini menjadi nyaman untuk semua orang. Dalam tema Paskah tahun ini saya mengajak kita, mari kita juga menyelamatkan bumi kita ini. Dan di keuskupan kita ini sudah dimulai program kolekte sampah plastik. Janganlah buang sampah-sampah plastik itu kemana-mana. Mudah-mudahan ini efek Paskah juga untuk Anda. Memang kelihatannya perbuatan kecil, tapi baiklah itu dikaitkan dengan iman saya mau bersama Kristus menyelamatkan, juga merawat alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Jangan saya sebagai manusia merusak alam ini. Kalau Anda percaya kepada Allah yang menciptakan semuanya baik, ikuti Dia. Itulah yang kita lakukan, kita usahakan dengan program yang konkret tadi, kolekte sampah. Paroki ini baru memulai dan saya harap itu berjalan terus. Inilah hadiah Paskah bagi kita, bagi dunia ini, bagi bumi kita. Iman Anda kepada Kristus yang bangkit itu juga dirasakan oleh saudara-saudari kita alam semesta itu. Jangan kira alam tidak menjerit ya, karena kelakuan kita yang kasar terhadapnya. Kita manusia juga kan menjerit kalau orang berlaku kasar kepada kita. Demikian juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin kita kurang peka untuk itu. Nah, saya mengajak Anda sekalian agar efek Paskah ini bukan hanya kita, ya saya amat senang ya merayakan Paskah kali ini, sungguh-sungguh meneguhkan kami semua. Mudah-mudahan juga meneguhkan Anda sekalian. Kita berbondong-bondong ke gereja kita. Dan saya rasa perjalanan dari rumah saja dengan satu intensi saya merayakan Paskah, ini sudah suatu kesaksian yang luar biasa. Daripada Anda tidur saja di rumah, nonton TV, live streaming, itu tidak punya efek apa-apa untuk orang lain. Tetapi tatkala Anda datang, berjumpa dengan teman-temanmu yang seiman, waduh, rasanya, oh ya, ternyata saya beriman tidak sendirian. Saya beriman bersama dengan teman-teman saya. Dan itulah yang disebut gereja sinodal. Gereja yang berjalan bersama, percaya kepada Kristus itu. Hal yang kedua, saudara dan saudari, mudah-mudahan efek Paskah ini juga membuat kita menjadi manusia yang mencintai kedamaian, yang mencintai
kesejahteraan hidup bersama kita. Seperti Maria Magdalena, seperti Petrus, yang kemudian digerakkan oleh Paskah mengajak Kornelius untuk percaya. Artinya membuat Kornelius merasakan kesejahteraan hidup. Demikian juga kita manusia Katolik Indonesia ini. Mari kita membangun Indonesia ini bersama dengan umat lainnya agar Indonesia menjadi semakin toleran, semakin menghargai satu sama lain. Biarlah kita berbeda, tidak apa-apa, tapi saya menghargai perbedaan itu. Dengan menghormati, silahkan kalian merayakan ibadah puasa pada masa bulan Ramadan ini, ya kami merayakan Paskah di bulan ini juga. Dan mari kita hidup bersama sebagai manusia Indonesia yang mau membangun Indonesia ini menjadi tempat rumah kita bersama. Kalau Santo Paulus tadi dalam bacaan kedua mengatakan, mari kita berpikir tentang perkara yang di atas. Jangan hanya perkara di bumi ini saja. Maksud Santo Paulus bukannya kita lupa memikirkan hal di dunia ini, tetapi yang kita lakukan di dunia ini adalah seperti yang ada di surga sana. Artinya kalau di surga sana ada cinta kasih, ada penghormatan satu sama lain, ada persaudaraan yang kuat bersama Allah. Mari kita ciptakan di dunia ini. Itulah bagian dari hidup kekal, hidup abadi yang sekarang kita cicipi bersama di dunia ini. Dan inilah juga menjadi tugas kita setelah kita merayakan Paskah ini. Percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, yang mau menghidupkan kita semua. Nah saudara dan saudari, mari kita meneruskan karya Tuhan dalam hal ini. Dan saya teringat akan satu cerita tentang seorang Bapak Uskup yang memberikan hadiah Paskah kepada pastor paroki di satu gereja katedral. Ya bolehlah kita kita sebut saja Pastor Haruno dapat hadiah Paskah dari Bapak Uskup Paskalis gitu. Dan hadiahnya dibungkus dengan baik, kemudian diberikanlah kepada pastor ini. Pastor ini senang sekali dapat hadiah dari Bapak Uskupnya, dan dia buka, dan dia lihat ada salib. Tapi anehnya salib itu tangannya buntung. Lalu dia agak bertanya, kok Bapak Uskup menghadiahkan salib ini dengan tangan Yesus yang buntung? Kenapa? Apakah Bapak Uskup mau menghina dia misalnya? Tapi dia bertanya kepada Bapak Uskup, kenapa Bapak Uskup memberikan hadiah Paskah kepada saya, Kristus dengan tangan yang buntung? Lalu Bapak Uskup mengatakan, ya sebenarnya kan itu pesannya agar Anda sebagai pastor menjadi tangan Tuhan Yesus untuk melakukan karya-karya kasih. Tangan Yesus sudah buntung itu, Anda menjadi tangan Kristus itu untuk melakukan karya-karya kasih. Anda juga bersedia menjadi tangan-tangan Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara dan saudari, kita membaharui janji baptis kita, membaharui tekad kita untuk mengikuti Kristus Tuhan yang hidup itu. Tuhan memberkati. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Baik saudara dan saudari, sebelum kita menerima berkat penutup, saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua, untuk para pastor dan juga para suster, bruder, frater, dan ya mari kita saling memberikan hadiah Paskah ya, satu kepada yang lain. Hadiahnya ya kasih senyum kanan kiri lah. Dan ada hadiah dari kita untuk kita, mungkin sudah disampaikan oleh Romo Paroki, tapi kalau sudah saya sampaikan lagi. Hadiahnya luar biasa, yakni bahwa tahun ini gereja katedral ini sudah lengkap sarana doanya. Jadi tahun sebelumnya kita belum punya patung Bunda Maria di luar sana.
tahun ini sudah dipenuhi. Ada lagi yang merupakan hadiah Paskah untuk umat ialah ruang adorasi, Kapel Adorasi Santo Yusuf di lantai 2. Jadi ini semua merupakan hasil kerja kita semua. Jadi terima kasih kepada Anda sekalian yang memberikan sumbangan-sumbangan agar tersedia sarana kita untuk merasakan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup dalam hidup kita sehari-hari, khususnya melalui kapel adorasi ini. Maka silahkan saudara-saudari, di saat-saat Anda punya waktu, datanglah ke sana. Tuhan Yesus yang bangkit itu menanti Anda di sana. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga karena kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati yang gembira, sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya.